Aman. Bismillah dulu. Ya nih, nanti bergetar pula melihat kamera. Coba cek ke kamera. Cheese. Oke, bagus. Nah, hari ini Ibu izin rekam video ya. Coba hello dulu. Halo. Ya, bagus, pintar. Nah, Ibu akan merekam selama proses wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui pengalaman belajar, kebutuhan belajar, minat, perasaan dan sudut pandang Aura terhadap pembelajaran IPA. Boleh? Boleh. Nah, perkenalkan, kan kalau kata orang kalau kita nggak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Ya. Bagus Miss Pina. Kenal lah sih. Ya. Boleh? Udah kenal sebelumnya sama Miss? Belum, Miss. Parah sih. Belum kenal. Belum kenal. Ya, oke. Perkenalkan nama Miss Yesi. Silakan. Nama Miss Rivi. Ya. Sekarang boleh? Nama aku Ya. Aura. Aura. Ya, namanya Aura. Namanya Aura. Nah, Aura ini sekarang di kelas 8E ya kan? Iya. Oh, di kelas 8E. Nah, di kelas 8E itu gimana sih? Seneng nggak sama teman-temannya? Lumayan seneng, Miss, tapi kadang bikin stres juga. Kenapa tuh bikin stres? Kadang ribut banget jadinya kayak susah dikontrol. Oh, susah dikontrol. Gitu ya. Tadi pagi sarapan sebelum ke sekolah? Enggak. Kenapa? Karena aku tuh tadi pagi bangunnya telat banget, Miss. Jadi kayak untuk sarapan mungkin bisa setelah berbaris. Kenapa bisa telat? Telat bangun? Iya, kan udah aku bilang tadi, Miss, telat bangun. Kenapa kok bisa terlambat bangunnya? Begadang? Enggak sih, aku kecapean kayaknya, Miss. Kenapa kecapean? Kenapa? Karena stres Lagi mikirin PR belajar. IPA. Wih, Masya IPA Allah. terus yang disalahin ya. Tadi di sekolah diantar? Iya, diantar orang tua bunda. Oh, diantar bunda. Nanti pulangnya naik? Dijemput lagi Dijemput sama? sama Om. Oh, sama om. Bunda kerja berarti? Iya. Biasanya sekolah sampai hari Sabtu ya kan? Sampai Jumat. Miss. Oh, sampai Jumat. Ngetes aja sih. Kirain tadi udah nggak fokus gara-gara ke kamera. Iya sih. Kameranya nggak fokus ke aku. Bisa aja sih ya. Kalau misalnya di hari Sabtu atau Minggu biasanya ngapain? Di hari Sabtu atau Minggu itu kadang kalau ada acara sekolah ya aku hadir. Tapi kalau misalnya dari jam 11 untuk sampai jam setengah 3 aku ada les tambahan. Oh, jadi di hari Sabtu itu les? Iya, tetap ada les. Capek nggak? Ya capek kalau ditanyain, Miss. Sabar ya. Semangat untuk masa depan Aura ya kan? Nah, jadi kalau di hari Minggu itu khusus libur. Nah, Hari Minggu juga nggak libur. Les. Oh iya, les lagi. Iya. Sangat interaktif sekali ya. Nah, kan udah ikut les nih. Les itu tujuannya untuk apa? Pasti untuk belajar ya Iya. kan? Nah, Aura udah ada kepikiran mau jadi apa nanti? Udah. Mau jadi apa? Aura mau nerusin ayah di bidang hukum, tapi Aura nggak bakalan jadi polisi kayak ayah. Aura bakalan jadi pengacara. Masya Allah, jadi pengacara ya, Masya Allah. Jadi nanti udah terbayang mau sekolah di mana? Belum? Sekolah Lanjut SMA. Kemana? Insya Allah kalau keterima di SMA 1 Padang aja. Nggak mau Masya jauh-jauh. Allah. Nggak diterima ya, jadi itulah guys. Aura katanya mau jadi pengacara, nanti meneruskan papa ya? Iya. Mungkin pertanyaan dari Miss itu aja, baru nanti dilanjutkan oleh Miss Rivi. Ya, Makasih. bisa kita lanjut, Aura? Masih, Miss. Semangat ya. Pertanyaan yang Miss akan tanyakan selanjutnya, sebelumnya Aura sekolah SD-nya di mana? Aura sebelumnya di sekolah yang berbasis Islami, SD Islam Budi Mulia. Oh, di dekat dari sini? Lumayan dekat, cukup dekat. Di Jalan Sutomo. Ya kan udah dari SD, sekarang udah kelas 8. Ada nggak pengalaman Aura yang Aura dapatkan selama bersekolah, pengalaman yang menarik atau menyenangkan bagi Aura? Selama pembelajaran. Selama sekolah. Boleh sekolah. Juga selama belajar IPA juga boleh. Hal yang menarik. Iya, jadi lebih spesifik di IPA lah.
hal lucu, kalau hal menyenangkan dan lucu sebenarnya banyak, tapi kalau di IPA sejauh ini belum ada yang terlalu lucu atau menarik menurut Aura yang bikin Aura kayak wah lucu banget sampai kayak ketawa sampai ke rumah, belum ada. Seperti itu. Tapi yang menyenangkan Ada banyak. Bagaimana perasaan Aura saat pertama kali belajar IPA? Ini perasaan Aura ketika pertama kali belajar IPA di SD atau di SMP? Mulai dari SD boleh, nanti lanjut ke SMP. Pertama kali Aura belajar IPA di SD, Aura nggak ada ketertarikan sama sekali di bidang IPA, kayak IPA nih apaan sih, banyak banget hafalannya. Kan IPA SD nggak berat-berat banget, paling hafalan. Jadi pernah di kelas 6 IPA yang membuat Aura kayak ih males banget belajar IPA. Aura pernah ikut olimpiade IPA di Global House. Di sana Aura ditunjuk sekolah, terus kayak banyak banget materinya, terus Aura bilang ih nggak mau, nggak ikut tapi ternyata Aura masuk finalnya juga. Terus dari masuk finalnya itu Aura mulai tertarik ke IPA sampai Aura kelas 7 dilesin khusus IPA bidang fisika. Dari sana Aura mulai tertarik, mulai ikut lomba-lomba. Keren banget ya, dari tadi yang tidak tertarik ke IPA tapi dimasukin ke lomba tapi masuk final. Tapi itu Luar biasa sekali kan, ya. Miss? Tidak tertarik tapi masuk final. Itu gimana berarti tidak ceritanya? tertarik tapi masuk final. Ya, itu tertarik apa tidak? Itu lebih ke tertarik nggak sih, Mir? Iya. Berarti perlu diasah lagi Iya. agar lebih menjadi tertarik. Iya, belum disadari aja kalau IPA memang seasik ini. Masuk final kan, Miss? Iya. Lanjut, Miss. Ada nggak momen yang pada saat pembelajaran IPA di sekolah membuat Aura merasa bangga? Yang membuat Aura merasa bangga kayak di saat Aura bisa jawab kuis-kuis random dari guru-guru IPA Aura, atau kayak bisa menjawab atau menyangkal pernyataan dari teman-teman Aura di kala presentasi. Terus kayak Aura tuh dipercayai untuk melakukan beberapa bidang, atau kadang Aura angkat tangan, kadang gak ditunjuk karena Aura bisa dan guru itu yakin Aura bisa menjawab. Nah, Keren sekali ya, Keren Miss. sekali, Aduh, jadi insecure Miss duduk di sini. Iya, mantap. Harus diasah lagi nih untuk kedepannya. Kemudian kan tadi banyak yang membuat Aura bangga dan juga termotivasi. Nah, di sini ada nggak Aura mengalami kesulitan saat belajar IPA? terkadang kesulitannya mungkin Aura ketika ini di suasana kelas Aura mungkin sedikit kesulitan. Terkadang ada beberapa guru IPA yang kurang bisa menghandle suasana kelas sehingga kayak kelas ribut. Aura tipe murid yang kadang mudah fokus, kadang susah dan mudah hilang fokus. Nah, jadi di sana tuh kadang gurunya kayak tetap melanjutin sesuai kayak guru kelas 7 Aura itu dia mudah ke distract sama suatu hal, jadi Aura kayak bingung di pelajaran les gini kok sama ibunya gini gitu. Jadi kadang hal itu bikin Aura bingung. Ada nggak cara dari Aura tersendiri bagaimana mengatasinya saat Aura di posisi itu? Ketika kelas ribut untuk Aura fokus. Terkadang Aura jika tidak mengerti nanti Aura tanyakan lagi, tapi Aura sendiri yang bertemu dengan gurunya, kayak Aura tanyain, "Ibu, ini tadi gimana caranya? Ini di bagian mananya? Ini rumusnya di mana, Ibu?" Terkadang Aura seperti itu, atau mungkin Aura akan tanyakan ke guru les, atau bahkan Aura menanyakannya kepada Google atau YouTube. Banyak Sangat luar solusi biasa. yang Aura temukan ya. Nah, kan dari tadi ada permasalahan yang Aura anggap tidak sesuai dengan diri Aura. Menurut Aura, apa yang membuat pembelajaran IPA itu akan lebih menarik? Bagaimana yang IPA itu seharusnya yang menurut Aura? Harusnya bagaimana? Biar IPA itu sesuai harus dengan yang Aura harapkan. Bagaimana cara agar murid-murid mudah mengerti mengenai IPA? Menurut Aura lebih guru-guru itu sebaiknya menjelaskan dengan rinci. Terkadang ada beberapa guru yang merasa muridnya udah ada les, nggak semua murid pasti ngikutin les. Jadi kadang guru tuh merasa anak ini udah les, jadi nggak perlu dijelasin dengan rinci. Jadi dia kayak kebut aja, sistem kebut. Jadi orang maunya guru itu kayak memperbanyak menjelaskan. Jadi kayak kadang preview juga di setiap akhir-akhir preview. Dan untuk praktek Aura jujur Aura nggak terlalu tertarik dengan
praktek, tapi beberapa murid mungkin mereka bisa lebih mengerti dengan adanya praktek. Karena mungkin di sana mereka melihat secara visual bagaimana bentuk hal tersebut bekerja. Kalau dari kan eksperimen Aura kurang suka tadi. Kalau pembelajaran yang diskusi atau ceramah, mana yang lebih Aura? Kalau untuk Aura lebih suka ceramah, karena untuk diskusi misalnya diskusi kelompok, dibuat sebuah kelompok sama guru, karena beberapa teman Aura tahu Aura sudah cukup menguasai pelajaran IPA, jadi mereka hanya menyerahkannya kepada Aura. Jadi kayak Aura kamu aja deh, kami bagian ikut aja, nanti kami bagi aja sama kamu bagiannya. Nah itu Aura kurang suka, karena Aura berasa ngerjain sendiri pada kelompok, nanti mereka juga yang dapat nilai, jadi gitu. Masih ada lagi, Miss? Kayaknya masih ya. Dikit lagi ya, kita nanya lagi ya. Lebih gali lebih dalam ya. Nah kan tadi Aura ada bilang nih, menyinggung guru yang kurang menghandle kelas. Nah itu kan membuat kita menjadi kurang termotivasi untuk belajar, malas belajar inilah gitu kan. Nah itu gimana cara Aura untuk memotivasi diri Aura untuk bisa semangat lagi belajar? Untuk memotivasi diri Aura untuk semangat lagi belajar, sejauh ini paling Aura cuma mikirin kalau misalnya nggak termotivasi untuk belajar, nanti orang sudah berekspektasi tinggi, nanti nggak mungkin ngancurin ekspektasi orang kan, Miss. Terus nanti Aura juga mikirin nilai gimana nanti kalau misalnya aku tetap nggak semangat dalam belajar ini. Kadang kan Aura nggak bisa ngendaliin mood sendiri, jadi nanti coba deh belajar aja, tapi kadang orang masih belum bisa motivasi diri semotivasi itu. Cuman itu aja. Mungkin ada yang lain kayak nanti kalau misalnya aku nggak mau belajar, aku mau beli ini aku mau ini gitu, ada nggak? Ada. Apa tuh? Jadi kadang karena suasana kelas yang panas berisik, jadi kadang aku pergi ke kantin, terus aku paling beli jajanan yang manis-manis, mungkin itu bisa bikin aku balik lagi. Sama kita tos dulu, mantap. Atau karena mau ngejar jadi juara kelas, jadi mood lagi gitu nggak? Enggak. Enggak ya. Nanti takutnya kalau nggak rajin nih nggak dapat juara, nggak ada pikirannya gitu. Enggak. Pernah nggak ngerasa khawatir kalau aku nggak bakal jadi juara nih gitu? Atau pas pelajaran IPA nilai aku nggak bagus nih nanti pas ulangan, pernah nggak mikir gitu? Pernah. Kenapa kok bisa berpikir seperti itu? Kan Aura kalau berdasarkan Miss lihat ya di kelas, Aura tipe anak yang pintar. Kalau misalnya Bapak Imam bertanya, Aura menjawab. Kalau pas diskusi, Aura aktif gitu. Kenapa merasa khawatir? Karena sesuai Aura bilang tadi, Aura kadang susah fokus. Terus kadang penjelasan yang diberikan dari tempat les Aura dengan yang diberikan oleh beberapa guru di sini itu berbeda, dari rumus maupun jalannya berbeda. Jadi Aura kayak ini aku harus pakai yang mana, dan kadang untuk yang fisika itu Aura kayak bingung. Nanti kalau salah, karena banyak teman yang percaya ke Aura, kamu fisika bisa kan? Nanti aku tanya, jadi kayak nanti kalau salah gimana? Dan percaya aja. Iya. Jadi Aura nggak percaya diri. Iya, terkadang nggak percaya diri, Miss. Harus percaya diri dong. Kan kita sebagai manusia harus menjadi orang yang percaya diri, harus percaya sama apa yang kita pikirkan. Nah meskipun itu belum tentu benar. Nah gitu ya. Lagi menurut Aura IPA ini penting nggak? Kalau menurut Aura sendiri, IPA sangatlah penting. Dikarenakan di setiap pembelajaran, di setiap hal yang berkaitan dengan kehidupan kita pasti ada bersangkut paut dengan IPA. Begitupun dengan matematika. Nah, IPA ini pasti di dalam tubuh kita sendiri terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan IPA. Iya, betul kan? sekali. Nah, jadi kayak dimanapun, mau semenjauh apapun kita dari IPA itu, pasti mereka akan tetap datang, tetap pasti muncul di hadapan kita di mana Dimanapun kita berada. Nah, kan itu tadi ya udah ada di diri kita. Menurut Aura, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru IPA, nah contohnya siapa, Bu Nat ya, ada siapa lagi yang udah pernah ngajar, Bu Dewi, Bu Ros gitu. Menurut Aura ada yang perlu diubah nggak dari cara mengajar atau cara pembelajaran yang dilakukan oleh ibu-ibu ini? Mungkin untuk cara pengajaran tidak ada yang perlu diubah secara serius, tetapi mungkin ada beberapa guru yang terlalu membuat IPA serius sehingga mungkin siswa mudah jenuh, mudah bosan, apalagi yang nggak terlalu tertarik dengan kayak hitung-hitungan atau hafalan. Nah jadi Aura diadakanlah sedikit kayak
apa ya, kayak nggak terlalu tegang lah suasana kelasnya, kayak ngadain ice breaking atau cara belajarnya tuh kayak jangan yang tegang-tegang, papan terus murid, coba divariasikan lagi. Ya mungkin pakai video mungkin Iya. ya. Nah, kalau seandainya nih nanti Aura mungkin bakal ada di bidang IPA, contohnya apa tuh di laboratorium contohnya. Atau jadi dokter. Atau jadi dokter mungkin. Nah, gimana perasaan Aura waktu menjadi apa ya? Posisinya menjadi bekerja sebagai di bidang itu gitu. Nah. Ya perasaan Aura ya tentu saja senang karena karena kayak yang tadi disebutkan yang berkaitan dengan IPA, Aura jadinya kayak ini emang udah di diri Aura IPA, emang udah kayak Aura suka IPA, jadi kan kayak nggak terlalu susah untuk Aura jadi aku harus maksain diri untuk memeluk IPA, untuk cinta IPA, jadi nggak perlu semaksain diri itu. Bagus sekali ya. Dan bagaimana melekat banget di diri Aura. Udah kayak perangko dan kertas ya, Miss. Berarti bisa dua nih, tadi kan mau jadi pengacara, Sekaligus jadi dokter. iya. Bisa kan? Ya nggak kuat dong, Miss. Bisa. Ya mungkin dari saya itu aja, Miss. Boleh dilanjut, Miss? Nah, sepemahaman Miss dengar cerita Aura tadi, dapat Miss ambil kesimpulan Aura itu sangat menyukai IPA karena bagi Aura IPA itu yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Betul Aura? Ya. Kemudian pada saat pembelajaran Aura kurang menyukai pembelajaran yang berbasis eksperimen, tetapi Aura lebih menyukai pembelajaran diskusi. Ya, tidak diskusi Aura juga kurang menyukainya karena teman-teman Aura pasti menyerahkannya semua ke Aura. Aura lebih suka guru yang menjelaskan lebih rinci. Oh, berarti penjelasan dengan metode ceramah Iya, dari guru. Metode ceramah ya, Miss. Mungkin sekian Ya. dari kami. Apalagi ada tambahan, Miss? Atau Terima ada kasih kata ya akhir? Aura, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi keasikan di dalam wawancara kita hari ini ya. Semoga ada lagi, Miss. Ya, semoga ada Semoga- lagi video selanjutnya. Ada harapannya untuk Aura, semoga doa yang kami kirimkan untuk Aura, semoga cita-cita yang diinginkan atau yang diharapkan Aura tadi dapat tercapai. Amin. Bye bye.